Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast, Our Passion, Your Inspiration. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat kembali lagi di podcastnya Al Istiqomah ya. Yang mana kemarin kita udah banyak banget podcast atau mewawancarai dengan narasumber yang hebat. Dan malam hari ini sebenarnya narasumbernya udah pernah semuanya, tapi kali ini yang kami angkat itu berbeda ya. Langsung saja kita sambut narasumber kita ya. Tidak hanya satu, tentunya dua narasumber. Langsung saja selamat datang Bang Oji dan juga Mas Dayap ya. Sedikit Mas Dayap sendiri itu lurah sekarang ya, lurah Pondok Al Istiqomah sekarang, dan juga kalau Bang Oji tahun berapa Bang? Tahun kemarinnya ya sekitar 2013 ya Bang ya? 2015 ya. 15, 16, 17. Iya, alhamdulillah ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan banyak tanya-tanya terkait tentang dunia santri dan juga dunia luar ya. Yang mana mungkin Mas Dayap sendiri masih di pondok dan juga Mas Oji udah mukim udah taruh seperti itu. Jadi kan pandangannya itu. Tapi belum mukim Mas. Iya masih. Belum pamitan mukim. Tapi kan pun garwo kan Mas. Sudah. Nah niku. Ya. Tapi untuk sekarang di zamannya Mas Oji sama zamannya Mas Dayap kan itu beda. Kira-kira kalau dari Bang Oji Mas dulu ya, dari Mas Oji dulu ya Mas Dayap ya. Nggih, Mas. Perjalanannya pondok singkatnya aja gimana Bang? Menyenangkan atau bagaimana Bang? Nah, saya selalu menyenangkan sih. Berusaha Selalu senang. Berusaha menampakkan yang senang. Tapi Soalnya kesenangan kayaknya kalau nggak ada kepedihan nggak bisa 100. Nggak indah gitu kan. Jadi ada yang kurang micin mungkin. Kurang lengkap. Iya. Kalau apa namanya kan biasanya kalau di pondok kan kayak makan bareng terus kayak ngapa bareng gitu. Mas Oji dulu gimana Bang? Ya sama lah. Sama. Sangat sama, cuma bedanya kalau dulu kan sarana prasarana itu belum sekomplit sekarang. Kalau sekarang itu ya bisa dikatakan apa-apa sudah ada, udah lengkap, udah ya semuanya ada. Yang kalau dulu itu apa-apa terbatas. Di sisi lain juga kondisi perekonomian yang ada di pondok pesantren kan dari tahun ke tahun alhamdulillah kan meningkat. Yang sudah pasti walaupun sebenarnya meningkatnya sekarang karena ada dulu kan. Kalau dulu benar. ya nggak bisa dikenal tanpa adanya sekarang ya. Ya intinya sama sih, sama-sama pentingnya. Kalau dari Mas Dayap sendiri, Mas Dayap masuk ke pondok tahun berapa? 2016. 2016. Berarti lurahnya Mas Oji. Iya deh. Nggih. Lali. Ya, kira-kira gimana Mas? Pertama kali masuk? Pertama kali masuk mungkin saya salah satu santri yang pertama kali masuk mondok itu karena dipaksa dan terpaksa Mas. Bener emang dipaksa sama orang tua sama keluarga suruh mondok, dan saya juga terpaksa nih mondok. Tapi sekarang akhirnya saya berpikir kalau hidup di pondok kan lebih banyak kuantitas ibadahnya itu kan lebih ya Mas dibanding di luar pondok. Artinya setelah lebih banyak ibadah kan yo dapat banyak pahala gitu. Sekarang saya berpikir ternyata terpaksa masuk surga itu lebih enak daripada sukarela masuk neraka. Iya. Mending terpaksa masuk surga. Nah itu Setuju. di pondok saya Bukan pilihan itu. bukan pilihan tapi udah suatu kewajiban atau ketetapan yang ada. Berarti sekarang udah mulai merasakan kenikmatannya. Iya udah mulai menikmati. Apalagi sekarang jadi lurah ya kan ya. Nah itu malah tahta tertinggi. Tahta tertinggi di pondok. tapi beda Mas kalau di pondok ini kalau bukan karena dawuh kiai ya saya mungkin nggak mau jadi lurah. Tapi karena dawuh kiai nggih. Berarti nggak nyalon ya kalau jadi lurah? Enggak. Beda sama yang di sana-sana. Kalau di sana-sana kan ingin jadi. Nah, tapi kalau Punya ambisi. bedanya di pondok pesantren sama yang di luar Mas. Di luar punya ambisi untuk jadi seorang pemimpin, tapi kalau di pondok tuh untuk jadi pilihan lurah pun kalau misalnya ada gitu mungkin nggak ada yang mau nyalon. Jadi. Tapi Mas Oji kayak gitu dulu nggak Bang? Iya sama sih sebenarnya sama. Bahkan kalau dulu itu bahkan diri saya ya berawal dari titik nol, saya malah bertanya emang pantas kayak gitu.
Cuma ya kembali lagi karena dawuh, karena ya niat ingsun ngestakaken dawuh ya bismillah. Apapun jadinya, apapun ritmenya, bagaimanapun terjungkalnya tetap dinikmati dan semuanya itu terasa indah ketika sudah terlewati. Itu. Kalau sajad nggak ada dulu. Lah, Ya, gitu. Jadi kalau saya belum ya ini Pak. Ya benar. Makanya saya khawatir. Khawatirnya nanti seperti yang di luar-luar sana loh, terus lupa dengan Daratan gitu. kurang kopi, Iya. wah bahaya. Dan Tapi ya, suatu saat gitu. terlihat ya Bang, setiap tahun, setiap periode, setiap kepemimpinan kan punya leadership masing-masing. Betul, ciri Punya, khas. punya ciri khas masing-masing. Mungkin dari Mas Daya bisa belajar dari Mas Oji dan Iya. juga Pak Lurah. Oh ya, sebenarnya ini mau sama Pak Lurah. Pak Lurah yang dulu ada, Pak mantan kemarin ya. Sebelumnya Mas Daya mau itu, tapi kebetulan sekarang lagi di rumah. Ya. Jadi ya mohon maaf semuanya, mohon maaf. Besok insya Allah masih berlanjut juga ya sama Pak Lurah digabung lagi juga. Jigas ya. Terus kalau di pondok ini mohon maaf, kalau di pondok itu ada istilah al-abu firruh kayak gitu Bang. Itu bagaimana? Kalau dari Mas Daya dulu bagaimana Mas? Al-abu firruh itu kan kayak kita punya bapak, tapi kan kita punya bapak di rumah toh. Kita punya orang tua di rumah, tapi kita juga punya orang tua di pondok juga. Itu pandangannya gimana? Maksudnya menurut dari Mas Daya bagaimana? Kalau bapak di pondok itu kan berarti yang bahasanya merawat kita tapi secara rohani ya. Iya. Kalau yang di rumah itu secara jasmani gitu. Nah, dua ini harus dikolaborasikan dan dikorelasikan. Ketika kita di pondok ya kita manutnya sama dengan bapak yang di pondok, yaitu dengan kiai, tapi juga jangan meninggalkan dawuh yang di rumah juga gitu kan. Jadi harus kita sebagai santri juga memiliki idealisme sendiri untuk bisa menyatukan antara dua dawuh tersebut. Tapi yang paling enak sih kalau ketika di pondok ya manut Pak Kiai, kalau di rumah juga manut Pak Kiai. Tapi tanpa meninggalkan dawuh dari ayah yang bapak kandung gitu. Oh gitu. Tapi kayaknya Mas Oji terheran-heran dengan jawaban Mas Daya. Kalau dari Mas Oji sendiri gimana? Enggak terheran-heran sih. Sebenarnya sih sama. Cuma mungkin nek saya lebih suka yang sederhana lagi dalam Bagaimana, arti ya kita hidup kan mungkin kita sekarang di pondok. 1 menit berikutnya nggak tahu apakah masih di sini ataukah mungkin diri kita di sini tapi pikiran kita di mana-mana. Nah, saya lebih condong saya lebih suka dengan statementnya Imam Ghazali tentang seputar bagaimana kita membangun sebuah ketaatan yang mana ketaatan itu pasti sejajar dengan bahasanya kemaksiatan, jejeran. Ketika di situ ada ketaatan, pasti di sampingnya ada namanya kemaksiatan, dan itu berbeda ruang. Iya. Yang mana kalau versinya Imam Ghazali itu kita harus benar-benar memerankan apa yang namanya akal dan apa yang namanya syariat. Akal itu bisa diibaratkan sebagai seorang hakim. Kalau Imam Ghazali seperti itu. Terus syariat atau hukum yang ada itu sebagai dalilnya, sebagai alasan. Hakim tidak bisa memutuskan sebuah perkara tanpa sebuah dalil. Dan dalil itu tidak akan berlaku ketika hakim tidak memutuskan seperti itu. Jadi benar-benar ya intinya sama sih. Konsepnya orang dulu itu sederhana. Kita itu dimanapun sama, tinggal kita ya seperti yang dengan Pak Kiai lah, dimanapun ketika memang misinya ke sana ya pasti manfaat. Tapi untuk menjawab keresahan ya ini terutama untuk para pengurus ya, biasanya kan yang muda-muda mulai tergoda lah ya. Nah itu Mas Oji, kadang kayak gini, ketika udah mulai fokus di pondok tapi ternyata dari orang tua kadang ini body deset. Biasanya kayak gitu Bang. Betul sekali. Dan itu tidak 1-2 kali sih. Iya. Itu banyak banget pengurus-pengurus yang udah sering sambat lah kayak gitu. Itu bagaimana Bang kira-kira? Posisi di pondok kita punya dawuh, kita punya amanat. Terus di rumah juga diminta untuk pulang kayak gitu. Ya tetap kita matur lah.
sebelum kita matur ya pasti kita sudah punya gambaran yang lebih maslahat yang mana. Terus untuk bisa menjalankan kemaslahatan itu kan tentu ada komunikasi, ada rembuk. Ketika rembuk itu oke, saya kira tidak ada masalah sih. Kalaupun mungkin orang tua tetap nuntut pulang dengan kondisi yang ada di rumah, tapi di sini juga dawuh dan kesemuanya penting. Tidak ada pembanding. Iya, tapi itu Bang apa namanya? Kalau rumahnya deket sih nggak masalah, kayak Mas Suci kan Adi Mulya masih kebumen aja lah. Kalau dari Mas Dayat sebagai orang yang jauh kayak gitu Mas Dayat. Kalau dia tertebak mungkin jauh di mata aja. Oh. Masnya gimana? Ya mungkin di Jogja ya kan seperti itu. Lagi-lagi sedikit adik dari metropolitan tuh. Bisa saja ketika pulang. Gimana Mas tadi? Terkait dengan tadi, kalau di pondok Mas Dayat sendiri kan udah pasti sebagai lurah kan sibuk. Iya sibuk lah kayak gitu. Sedangkan kalau di rumah tiba-tiba kok orang tua membutuhkan kayak gitu. Karena ya balik di sit kayak gitu gimana? Ya jadi sebelumnya tuh udah ada istilahnya MOU gitu Mas dengan orang tua. Komitmen dengan orang tua. Jadi sebelum setelah lulus, terutama setelah lulus kuliah ini ya Mas. Kuliah juga tuh. Alhamdulillah kuliah, lulus juga udah alhamdulillah. Tinggal nikah berarti ya. Nah itu. Aku ingin niru jenjangnya jenengan Mas. Setelah lurah terus nikah ya Mas. Ya enggak juga. Enggak ya. Pantas sekarang lagi sering bareng ya. Lagi ngambil ilmu-ilmu nih ya. Kan ini kalau secara kepengurusan beliau Mas Oji ini mustasyar. Penasehat. Tapi ya kadang nasihatin yang baik, tapi kadang juga menjerumuskan yang lebih baik lagi. Kadang menjerumuskan. Sedikit ngetes sih. Ngetes ya. Tapi emang kadang kayak komposisian, tinggal komposisian. Kalau kembali lagi kalau seperti itu bagaimana? Kalau udah ada MOU sama orang tua? Iya. Nah setelah lulus kuliah saya tanya ke bapak, ini saya udah lulus, saya juga derek dawuh bapak yang di rumah ya. Nah bapak juga dawuhnya suruh tetap di pondok. Kebetulan Pak Kiai juga dawuh saya suruh tetap di pondok. Ya udah clear. Bagi saya kalau misalnya disuruh di rumah untuk kerja atau apa gitu, ya saya nggak berpikir karena emang saya disuruh di pondok gitu. Dan bapak itu menasihati saya kalau urusan kerja itu nggak usah dipikir kalau posisi sekarang masih di pondok. Insya Allah kalau ngejar akhirat itu dunia pasti akan ngikut gitu. Nah itu dikembalikan lagi pada kenyataan guru-guru saya yang di sini, beliau itu selalu ngejar akhirat, tapi saya juga melihat bahwa dunia beliau itu tercukupi gitu. Jadi beliau itu jadi contoh bagi saya gitu, panutan saya gitu. Jadi panutan, berarti menambah keyakinan. Maksudnya tetap menambah keyakinan. Jadi tetap ngaji, tetap hikmah di pondok, nanti dunia akan ikut sendiri. Mungkin Mas Oji yang udah ngalami itu. Yang lebih berpengalaman Mas Oji. Dunia dipaksa mengalami dengan kondisi. Oke. Kira-kira untuk ya semua santri kan punya keistimewaan masing-masing kan seperti itu. Punya kesempatan. Iya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk para santri kalau di eranya Mas Oji sama eranya Mas Dayat kan udah berbeda. Sekarang eranya mungkin kalau ngomong-ngomong bahasa sekarang zaman now lah. Santri zaman now. Kira-kira untuk yang bisa dilakukan para santri sekarang bagaimana dengan banyaknya dengan percepatannya dunia digitalisasi seperti itu? Apa harus mata terbuka terkait dengan dunia digital atau bagaimana? Sedangkan kan di pondok kayak mohon maaf lah tidak boleh bawa HP dengan segala keterbatasan yang ada seperti itu. Kira-kira bagaimana? Ya nggak bagaimana. Ya memang itu tantangan tersendiri sih, terutama di kaum elit ya, elit santri maksudnya. Di sana-sana ya sebenarnya ini menjadi tema yang sangat indah. Dalam arti sebenarnya tidak hanya kesamuan santrinya, keseluruhan lebih luas lagi mungkin di sekup pesantren A, B, C juga ini menjadi tantangan tersendiri ketika era zamannya memang harus terbuka. Eranya harus melek dengan digital, yang mana semua bahkan birokrasi yang ada terkait dengan kepesantrenan juga sekarang harus tertopang dengan ya kemajuan zaman itu. Nah di sisi lain kadang kesiapan SDM untuk menerima itu yang kadang menjadi problem sebenarnya.
dalam arti karena mungkin usia, mungkin kedewasaan yang akhirnya yang semestinya itu hanya diambil manfaat, akhirnya madaratnya kader kayak gitu. Ya sebatas itu sih sebenarnya. Ya untuk titik temunya sejauh ini sih memang ya ikhtilaf. Semua punya positif dan negatif. Punya negatif. Kalau pandangan dari Mas Dev sendiri gimana Mas? Iya. Kalau mungkin zamannya saya dengan zamannya Mas Oji jauh ya Mas. Kan kalau Mas Oji digitalisasi itu belum pesat seperti sekarang. Sama sekali. Dulu saya punya kenangan dulu. Gimana? Awal ada ini ya, apa namanya? Media Al-Istiqomah. Awal-awal itu belum direkom loh, dalam arti itu Belum di ACC. Iya. Walaupun sebenarnya jalan enggak masalah, enggak diharamkan loh waktu itu. Berarti itu Mas Oji yang maksudnya yang mengajukan? Ya enggak juga. Ya teman-teman media. Kebetulan saya kan basicnya enggak di media juga. Basicnya di Supir. basicnya dolan. Sedangkan traveling. Gimana Mas? Ya itu. Kalau dulu ya mungkin karena memang ketika bicara media waktu itu ya memang sangat potensial ya melihat ke depan. Cuma kondisi sistem atau kondisi mungkin finansial waktu itu belum mencukupi untuk ke arah situ. Akhirnya ya solusinya waktu itu memang benar-benar seadanya. Bagaimana seadanya bisa menjadi sempurna. Itu saja sih. Nah kalau sekarang kan nek versi realnya memang keharusan seolah-olah. Iya benar. Karena sudah ada. Apakah ini akan menjadi bangkai digitalisasi kan seperti itu. Iya, tinggal bagaimana tim media mengolahnya seperti itu. Tapi juga ngomong-ngomong terkait dengan media kayaknya juga kan Mas Oji tadi yang ngatur awal-awal maksudnya di periode Mas Oji. Sekarang juga kemarin di periode Mas Ihsan baru bisa terrealisasikan seperti ini juga. Salah satu pemegang akun kan Mas. Akun cybernya tuh. Iya, cybernya termasuk ada. Ya, kalau dari Mas Dayat gimana Mas tadi? Media sosial ya terutama sekarang kan sangat penting ya Mas di setiap organisasi, di setiap lembaga. Jadi setiap lembaga itu akan bisa berkembang itu salah satu jalannya ya melalui media sosial. Nah, di zamannya Bang Oji dulu kan juga belum terlalu berkembang pesat dibanding sekarang. Nah, sekarang betul yang dibilang Mas Oji tadi. Setiap zaman itu ada kemajuan tapi juga semakin maju tapi kemandorotannya juga semakin besar. Nah, sekarang tinggal mau ikut jalan yang mana? Mau mengikuti kemajuan itu beserta kemudaratan atau meninggalkan kemajuan itu dan juga meninggalkan kemudaratan. Nah, kita sebagai santri, saya itu didhawuhi Pak Ali, Pak Kiai, santri itu harus memiliki mental petarung. Jadi dengan itu kita harus ya maju tapi juga ngadepi mudaratnya itu. Bagaimana kita bisa maju, mudaratnya dibuang. Nah, salah satunya selektif harus selektif dan juga solutif. Jadi kita kayak mengembangkan media sosial itu sekarang sangat perlu dikembangkan, baik itu ya melalui ini podcast atau melalui media sosial yang lainnya seperti Instagram, Facebook dengan live streaming dan lain-lain. Tapi kembali lagi kalau teman-teman santri kan juga dibatasi seperti HP itu. Nah, bagi santri karena memang umurnya memang masih labil, kalau dikasih HP nanti tidak malah mudaratnya itu yang lebih besar yang jalan. Jadi sama sekali nggak ada kemanfaatan. Nggak ada kemanfaatan, malah bubar semuanya. Tapi santri juga berhak mendapatkan informasi dari luar. Nah, itu tugas-tugas kami ya. Tugas-tugas dari para kiai, para ustadz sebagai jembatan untuk memberi informasi luar. Ya sekedarnya saja, nggak perlu yang terlalu detail, asalkan mereka tahu tentang dunia luar. Dan juga kan sekarang ada kayak taman baca dari buku. Nah, buku itu kan juga bisa, dari buku kita bisa mengetahui dunia luar. Mungkin juga apa namanya tadi kayaknya ada postingan yang bukunya Mbak Yei yang jalan kebahagiaan pesantren ya. Jalan kebahagiaan. Nah, mungkin nanti mau ada yang pesen ya silahkan bisa di bawah. Hubungi di bawah atau bisa di DM, bisa langsung datang ke pondok juga alhamdulillah bisa seperti kita sediakan kopi gratis. Untuk diskusi deh Bang. Berdiskusi selanjutnya. Tapi mohon maaf, ngomong-ngomong dunia digitalisasi ya. Kayaknya sekarang mohon maaf yang saya alami yang ketika di dunia digital itu bagus, tapi di dunia realnya, di dunia nyatanya mohon maaf kurang sesuai dengan nyata yang ada di realnya. Iya di postingannya, maksudnya seperti itu.
mengada-ada. Bukan mengada-ada Bang, kayak mohon maaf. Salah tuntutan. Contoh suatu minggu adanya kegiatannya ini tapi dipostingnya berulang-ulang kayak gitu biar kayaknya setiap hari itu selalu ada postingan terus selalu ada kegiatan terus. Itu kira-kira bagaimana Bang tanggapannya? Maksudnya masuk bagus atau bagaimana? Ya kembali lagi misinya apa itu saja sih sudah cukup sebenarnya. Tapi ketika bicara secara umum, ketika media sosial itu sebagai wakil dari apa yang kita sampaikan, walaupun mungkin wujudnya bisa melalui konten itu pun macam sekali banyaknya. Ya saya kira itu sudah mencerminkan dalam arti kita itu mau bil hikmah bil mau'izatil hasanah kan seperti itu ya, sebatas itu saja. Ketika memang bil mau'izatil hasanah saya kira ya memang ya itu yang perlu digarisbawahi mungkin, karena lebih realnya kalau kita bicara riwayat para guru-guru kita sampai kepada mentok Rasulullah, saya kira semuanya itu tidak hanya sebatas bil mau'izatil hasanah, tapi uswatun hasanah itu lebih penting. Dalam arti realnya itu gimana? Tak perlu kita jelaskan, semua sudah menilai kan seperti itu. Cuma karena ya kadangkala daripada tidak, setidaknya kayak gitu. Tetap ada peran. Tapi saya kira ketika postingan itu memang kemanfaatannya lebih menonjol dibanding madaratanya ya no problem, walaupun mungkin satu konten diposting berkali-kali no problem. Kalau dari Mas Daya pada tanggapan Mas? Ya, saya tuh pernah baca buku karyanya Noam Chomsky judulnya Politik Kuasa Media. Di situ dijelaskan Barat ya. Iya, juga termasuk. Itu di buku itu media itu bisa diolah sedemikian rupa agar yang nyata itu bisa diolah jadi yang tidak nyata gitu. Maksudnya kenyataannya seperti ini, tapi diolah sedemikian rupa menjadi seolah nggak nyata, tapi orang-orang itu bisa dibuat percaya pada media. Nah, itu kelemahannya media di situ. Bener yang diomongin Mas Oji tadi, media itu sebagai wakil dari pondok pesantren untuk menyebarkan mau'izah hasanah, tapi dalam pondok pesantren itu kan yang utama itu mau'izah hasanah dengan uswatun hasanah. Nah, yang paling penting tetap pada kenyataannya di pesantren. Nah, media itu sebagai jembatan kita untuk memberikan kepada dunia luar bahwa ini di pesantren itu seperti ini dan kenyataannya juga sama seperti ini. Jadi kalau melalui media itu sebagai mau'izah hasanah, kenyataan di pesantren itu sebagai uswatun hasanah. Saya punya pengalaman dulu. Mas. Sebelum dulu hobi nulis kan sempat juga nulis kayaknya pernah juara di tingkat Jateng ya Mas? Iya. Esai. Walaupun esai ya. RT apa sih? Tingkat RT apa Jateng? RT. Oh, Sejateng dulu. Cuma masih harapan 1. Pesertanya berapa itu? Pesertanya 4. 400 sekian kayaknya. 400 sekian. Itu kalangan di pondok pesantren apa kalangan? Cuma memang jalurnya dulu online awalnya. Ya sebenarnya iseng-iseng. Nah, waktu saya konsultasi mau buat itu sebelumnya itu punya kenangan. Jadi kayak adanya proses yang real sekarang ketika misal kita mengomentari satu sisi lah, proses pendaftaran santri sekarang yang mulai digitalisasikan melalui pendaftaran online, melalui Japri WA dan lain sebagainya. Tapi tetap pondok itu realnya ya nanti ketika sudah datang ke pondok sowan Mbah Kyai, ya itu baru real. Adapun prosesnya ya ketika memang harus pakai yang kekinian tidak masalah. Tapi realnya faktanya ketika bicara media ya ketika di lapangan. Kalau boleh tahu esainya judulnya apa yang Bang Haji? Dulu itu ngomentarin kan bagi mungkin pesantren-pesantren salaf terutama ya. Dulu itu kan seolah-olah tabu ketika diajak kegiatan itu, misal itu sebelum hari santri ya Pak ya, sebelum real ya. Itu 2017 memang. Kalau nggak 17 belum 18. Berarti 17 ya.
Hari Santri mulai tahun 19. 19 ya dealnya sah. Nah dulu itu ketika bicara salaf itu ketika harus kumpul terus ngobrol sharing antara pesantren A pesantren B itu bagi mereka waktu itu pemahamannya masih sesuatu hal yang kurang bermanfaat seolah-olah seperti itu dan akhirnya memang sinergitas antara pesantren satu dengan yang lain belum sebaik sekarang. Realnya sekarang antar pesantren kan punya komunitas masing-masing ya. Entah itu dari bahkan pengasuhnya. Bahkan pengasuhnya ada. Ada grupnya. Saya nyasar grup pengasuh soalnya. Apa udah punya pesantren Mas sekarang? Udah ada santri ya? Ya ada satu itu. Saya nyasar di grup WA pengasuh kabupaten. Nah, kayaknya punya pondok yang terlihat kayak pondok gaib Bang. Ya itu salah satu berkahnya Kiai Mukmin karena waktu itu kebetulan suruh ibaratnya menghadiri sebuah acara terus atas wakil pengasuh waktu itu kebetulan karena beliau tidak berkesempatan akhirnya kontak nomor saya yang dimasukkan waktu itu. Nah terkait dengan sinergitas itu bahkan dari pengasuh pengurus, lini pengurus, bahkan per bab pengurus, seksi-seksi dan lain sebagainya itu punya komunitas sendiri yang mana sharing kekinian itu semakin enak. Pembandingnya real. Walaupun bicara digitalisasi memang ya saya kira semua pesantren sama, bahkan sekelas yang dipahami di Jawa mungkin Jawa Timuran ya. Jawa Timuran itu terkenal masyhurnya. Walaupun ketika bicara Jawa Timur dulu ya berawal dari Jawa Tengah, Jawa Barat yang kesemua itu ya seperti halnya peran Wali Songo zaman dahulu itu benar-benar sinergitas itu perlu bekerja sama menyimpulkan. Walaupun budaya itu sebenarnya juga sudah terbangun di pesantren dengan adanya musyawarah dan lain sebagainya. Musyawir. Ya. Ngomong-ngomong dengan pondok dulu ya Mas Oji ya, dan juga pondok sekarang ini kemarin ada yang bukan kemarin sih sebenarnya kemarin juga ada yang tanya terus juga sebelumnya ada yang spill komentar. Iya ada yang spill komentar. Tapi real, maksudnya bukan di YouTube atau apa itu real. Jadi pertanyaannya terkait dengan kenapa sih santri sekarang dengan santri zaman dulu itu berbeda? Maksudnya beda outputnya itu kelihatan bedanya. Kayak gitu. Mohon maaf untuk santri yang zaman dulu kok bisa top, kok bisa ibarat sebuah lembaga pendidikan keagamaan keluar dari situ benar-benar real ya. Nah, layak. Gitu. Iya. Dinyatakan layak. Dengan mohon maaf dengan dulu mungkin keterbatasannya dengan ya seadanya lah kayak gitu. Mungkin secara pendidikannya juga bahkan mungkin lampu belum ada waktu itu ya. Masih pakai teplok. Lampu teplok ya namanya. Jogja apa namanya? Lampu teplok. Teplok namanya. Tapi bukan sendiri. Petromak. Ya Petromak. Lebih modern itu Petromak berarti. Lebih modern. Berarti saya nggak ngalami zaman itu. Iya. Bersyukur berarti. Ngenes soalnya waktu itu. Awal Mas Uci menangis. Ya menangis lah. Kalau nggak salah di desa saya dulu itu sekitar 95 apa ya baru ada listrik. Mas Uci lahiran berapa sih Mas? Saya 95 di KTP. Oh. Aslinya. Tapi ngakunya 94, bahkan 93. Kalau di luar ngakunya sepuh. Sepuh dan ngakunya kalau ditanya tapi misal ngaku sendiri ya nggak berani. Itu banyak lah yang bilang kalau santri dulu kan dengan segala keterbatasannya tapi banyak yang menjadi outputnya baik lah seperti itu. Tapi santri sekarang dengan fasilitas yang sudah ada sudah terlengkapi, kelengkapannya sudah bagus, bahkan dari segi pengajarannya pun sudah lebih di-upgrade kayak gitu. Tapi mohon maaf, outputnya atau kembalinya ke masyarakat itu tidak sesuai dengan dengan dulu seperti itu. Karena dulu pengajarannya seperti itu, sekarang lebih lengkap lagi. Mohon maaf, santri sekarang kan mau cari apa-apa kan gampang banget, tinggal klik banyak banget gitu. Apa yang mau dicari? Iya, cari referensinya kan sekarang lebih gampang. Zaman dulu beli kitab sebulan baru sampai mungkin seperti itu ya. Tanggapannya kira-kira bagaimana Bang dengan Mas Oji yang sebagai sudah termasuk dikatakan dahulu old lah ya.
Kalau Mas Dayat, saya, Mas Wasiman dan juga Mas Ibnu, kameramen juga, lain kan bisa dikatakan santri zaman now. Ya walaupun masih tetap harus ikut zaman dulu. Kira-kira kalau dari Mas Dayat dulu gimana Mas kira-kira Mas? Tingkat keprihatinannya sih Mas. Iya. Yang beda kalau santri zaman dulu tuh nggak ada lampu, terus makan cuma nasi tok nggak Nasi pakai sama lauk. Itu iya. kan udah termasuk prihatin ya Mas. Ah. Tapi zaman sekarang tuh sekedar pisah dengan orang tua itu udah dikatakan prihatin gitu. Nah, sedangkan dulu santri dulu pisah dengan orang tua itu udah hal biasa. Hal biasa. Bukan sebuah keprihatinan. Nah, sekarang dengan segala fasilitas yang ada, tapi kok santri itu bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan baik, ya bisa diadulah dengan santri yang zaman dulu. Tapi santri yang zaman dulu prihatin dengan santri yang sekarang yang prihatinnya seadanya tapi nggak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, ya juga akan tertinggal. Jadi ya emang zamannya aja yang maju tapi manusianya tertinggal kalau nggak bisa memanfaatkan fasilitas yang Kayak apa ya yang kemarin dikatakan? kayak kisah Nasruddin Hoja itu, Iya, itu. naik keledai tapi menghadap ke belakang. Dunia semakin maju tapi manusia semakin terbelakang. Tapi emang kan kayak gitu ya Bang, maksudnya semakin ya tadi yang seperti dikatakan Mas Oji, semakin banyak kemajuan tapi juga madorotnya Semakin besar. Iya. Jadi keseimbangannya gitu kan. Nah, tinggal bagaimana mengaturnya. Itu kalau dari Mas Dayat ada tambahan Mas? Nah, kalau santri kan tapi harus dituntut yang juga ngambil baik tapi juga harus berani melawan mudorotnya itu loh Mas. Ya kita maju dengan mudorot yang besar, tapi mudorot yang besar itu juga kita lawan, kita hindari gitu. Itu yang santri yang benar itu yang seperti itu, sesuai dawuh Pak Kiai. Santri itu harus memiliki mental petarung gitu. Jadi ya juga bisa menjadi baik tapi juga bisa sebagai pemecah masalah di masyarakat. Memberi solusi. Solutif. Solutif. Ya, tanggapan sebagai santri, bagaimana Mas? Iya, mewakili. Nah, ini sebenarnya nggak mewakili sih, cuma berusaha mewakili. Mudah-mudahan bisa masalah. Terwakilkan. Nah, realnya sih ya sama seperti media itu tadi. Nah, dulu itu memang polanya benar-benar ketika bicara ke pondok ya udah ngaji, nggak ada yang lain, itu saja sih. Nah, sekarang kan memang harus karena sudah real di masyarakat ini seperti ini. Dalam arti tingkat zamannya itu memang tidak hanya di pesantrennya, tapi ketika dia belum di pesantren juga sudah disuguhkan dengan problem-problem masyarakat. Nah, kadangkala hal ini yang seolah-olah menjadi hijab Iya. tergiur untuk ke arah yang lain padahal yang pokok belum tertunaikan. Bahasanya seperti itu. Jadi dulu memang real di masyarakat yang bisa menyampaikan itu ya hanya segelintir. Dalam arti mungkin dari 10 santri zaman dahulu mungkin yang benar-benar bisa memberikan solusi ya satu. Walaupun sekarang juga mungkin perbandingannya sama. Iya. 1001 mungkin seperti itu. Sekarang cuma dari pola pendidikannya memang sudah berbeda sih. Realnya kan seperti itu. Itu memang dari, maksudnya mohon maaf, sebelum mondok pun pendidikannya udah berbeda juga. Iya. Dari orang Akhirnya juga menjadi faktor yang menjadi perhatian juga, tidak satu sisi tapi banyak hal yang menjadi pemicu. Akhirnya dan ya inilah indahnya dunia. Seperti itu. Tapi kalau orang desa pernah dengar kalau mohon maaf perbandingan untuk santri sekarang sama santri dulu. Kalau dulu mondok 5 tahun, ibaratkan sekarang santri sekarang itu mondoknya 10 tahun. Itu pandangan para masyarakat terkait itu bagaimana menanggapinya? Iya real sih. Emang real? Kebanyakan seperti itu. Walaupun sebenarnya ada positifnya juga. Ada positifnya bicara solutif itu. Iya. Ketika bicara ya kayak bicara hidayah lah. Ya hidayah kan nggak tahu datangnya dari mana. Mungkin orang gila pun bisa menjadi cikal bakal hidayah itu turun. Jadi tidak harus mungkin
dari seorang alamah terus hidayah itu baru turun, enggak. Jadi ya seperti itu. Kalau dari Mas Dayat? Kalau itu masnya 5 tahun santri dulu, Iya, santri maksudnya sekarang 10 tahun. ya. 10 tahun. Tapi Itu perbandingan. Iya, perbandingan baik secara dari sisi keilmuan gitu ya Nah, Mas. maksudnya seperti itu. Oh, tapi kalau santri sekarang kok bisa memanfaatkan fasilitas yang ada gitu, mungkin nggak sampai 10 tahun, mungkin hanya 2 tahun kalau memang santri itu mempeng Real. dengan segala fasilitas yang ada, ya bisa nandingi yang Nyalip. mondok 5 tahun itu. Tapi ya itu cobaannya mungkin juga lebih berat. Lebih berat juga. Nah, santri dulu itu sekedar derek langkung lewat di depan orang tua, derek langkung amit, itu kan hal biasa ya Mas. Iya. Tapi santri sekarang kalau lewat di depan orang tua derek langkung, ngapunten, amit gitu. Hal yang tabu. Hal yang luar biasa Nah, banget. udah luar biasa emang. Nah, kayak gitu. Ya kalau kita lihat ya, kalau di kepengurusan dulu ya, di zaman saya jujur ya, kayak realnya sekarang. Nek dulu memang seolah-olah ketika anak mau ke pondok ya, orang tua itu wajib mengharuskan ketemu sama mbah kiainya. Itu dulu. Dan ini kan baru jenjang berapa tahun ya? Iya. Sekarang itu realnya enggak harus ketika bisa dapat. Ya sebenarnya itu sudah apa ya namanya pergeseran dalam arti yang tua saja juga tergerus. Apalagi yang muda yang masih labil. Ya tinggal antisipasinya saja. Sadar tidak sadar emang perubahannya itu jelas banget ya Bang. Jelas. Iya. Jadi kayak pondok di sini juga ada pendidikan formal, pesantren sebagai pendidikan non formal. Nah, malah yang lebih diunggulkan itu yang pendidikan formal yang sekolahnya. Jadi sekolah nyambi mondok sekarang. Bukan seolah-olah seperti itu. Bukan walaupun dalam hati ya tetap ngaji. Iya, tetap ngaji, Tetap tapi kan ngaji. bukan seperti yang mondok nyambi sekolah, tapi kan yang bener kan mondok nyambi sekolah. Mondok itu diibaratkan akhirat, sekolah itu dunia. Nah itu saya juga punya pengalaman dulu. Saya pernah tanya ke Pak Kiai, memahami itu gimana sih? Ketika misal dua, ya seperti itulah ya, pondok sama sekolah. Itu untuk bisa idealnya itu gimana? Ternyata beliau memberikan penjelasan seperti awal tadi. Kita itu di mana? Ketika kita di pondok ya kita benar totalitas 100 di pondok. Tetapi ketika di sekolah ya totalitas sekolahnya 100, akhirnya 100 semua. Nah, realnya prakteknya kebanyakan umumnya akhirnya kan itu menjadi seolah-olah penghalang pala. Wah, di pondok apalagi oke seperti itu. Wah, Rata-rata pandangannya emang kayak gitu ya Biar. Iya, tapi ketika bisa mengkondisikan dirinya, terutama santri ya, samban lah, bisa mengkondisikan dirinya, bahasanya fokus lah. Fokus setiap apa yang dia kerjakan. Saya kira untuk ke arah berhasil bukan hal yang sulit lah. Bukan sebuah kemustahilan. Pasti ke arah sana. Nah, jawabannya seperti itu. asal-usulnya imbangkan gitu ya Mas. Nah. Saya pernah ada pengalaman juga itu. Nah, itu gimana Mas? Kalau ada dua dawuh yang bersamaan, dawuh pondok tapi juga ada tuntutan untuk kuliah kan saya Oh, dulu masih di luar ya kuliahnya. kuliah di luar. Di satu sisi ada jadwal kuliah, tapi pada saat itu juga ada tuntutan di pondok. Nah, saya gimana? Nah, saya udah langsung kuliahnya bolos. Berarti sama kalau Kuliahnya kuliahnya bolos. Tapi tetap menjalankan tuntutan yang ada di pondok. Yang ada di pondok. Tapi kenyataannya juga saya lulus. IPK-nya juga lumayan. Yes. Nah, akhirnya dulu lebih kacau dalam arti enggak kacau. Tapi ibarat kejelekan itu lebih kacau dibanding bolos mungkin masanya jenengan. Dulu itu bisa bahasanya itu ketika misal 1 bulan itu kuliah selama 14 kali, waktu itu mungkin cuma berangkatnya pas ujian. tapi kenyataannya Seolah-olah seperti itu, walaupun setiap hari berangkat, cuma untuk sempurna nggak bisa. Iya. Nggak bisanya karena ya itu tertuntut dahulu. Padahal kuliah itu step setelah Iya, setelah dahulu dalam Iya, arti saya di pondok dulu baru kuliah, berarti kayak gitu. tapi kan itu dawuhnya bareng ya gimana lagi. Saya terpaku pada sebenarnya Tapi itu nggak beresiko. pingsut dulu. Enggak, tapi beresiko banget Mas. Itu jujur beresiko banget antara mendahulukan yang pondok dulu atau kuliah dulu karena sama-sama tuntutan ya. Tapi kan saya juga ada dawuh kalau akhirat didahulukan daripada dunia. Nah, saya anggap pondok itu akhirat, kuliah itu dunia.
Ya saya cobalah ini yang nyoba yang Tapi nyata. yang akhirat dulu. Nah kenyataannya nyata, tetap kuliahnya lulus, ibadahnya lumayan. Saya percaya itu berarti istilah akhirat didahulukan tuh memang lebih penting. Berarti emang ya mohon maaf. Memang ini loh. Karo apa namanya ya? Hikmahnya itu ada. Hikmah di pondok itu Hikmahnya. ada. Bahkan saya itu bukan saya ya, mungkin ada beberapa santri bisa merasakan hikmah di merasakan hikmah itu ketika masih nyantri. Kan biasanya ada istilah kalau hikmah itu bisa dirasakan setelah lulus pondok. Setelah jadi alumni mungkin. Tapi ya saya dari kejadian itu bisa merasakan walaupun masih mondok tapi udah merasakan hikmah itu. Ya alhamdulillah karena emang akhirat didahulukan atau pondok didahulukan, jadi pondok itu lebih utama dibanding yang lain gitu. Ngomong-ngomong kalau kayak gini, mohon maaf ini terkait dengan apa ya namanya ya? Kayak gini, santri sekarang harus bagaimana sih? Santri emang harus, mohon maaf, taatnya santri sekarang itu bagaimana? Apa memang harus sami'na wa ata'na kayak gitu, terus apa harus mengkritisi kiai kayak gitu mas? Kira-kira bagaimana? Ya harus taat lah. Taatnya? Dimanapun dan kapanpun. Bicara taat kan iya luas banget Pak, luas banget. Nah bahkan dulu sampai sekarang bahkan nilai yaumil kiamat tetap ketika bicara guru ya segalanya lah, kita nggak mengenal Tuhan tanpa beliau. Enggak, iya maksudnya kayak gini, ketika kita ada dawuh nih, ada dawuh lah, kita nggak sama sekali nggak mempertimbangkan dawuh itu, cuma nggih langsung mangkat nggih ngoten niku, apa memang perlu kayak ada pertimbangan dulu apa seperti Iya tetap mungkin. Ini saya ya. Iya. Nah sebenarnya ketaatan kan luas banget ya. Ketika kita bahas yang sudah dibahas tadi, ketika bicara realnya santri, keberhasilan santri, bagaimana sih siapa saja yang berperan di dalamnya. Ternyata orang tua juga punya peran juga, walaupun di rumah. Bagaimana orang tua harus bijaksana juga ketika sudah monggo Pak Kiai anak saya di apa bahasanya diajari, dididik. Ketika memang sudah pasrah seperti itu, realnya harusnya kan ya sudah, dalam arti ketika mungkin 1-2 ada beberapa wali santri yang ujuk-ujuk pulang sekarang, nah itu kan seolah kurang bijaksana ketika realnya awal sudah pasrah tapi ujuk-ujuk suruh pulang. Walaupun sederhananya lagi sebenarnya itu terselesaikan ketika jalurnya jelas. Wong beliau orang tua misal sowan kembayai, kok ujuk-ujuk perintah anaknya pulang, harusnya kan beliau sowan lagi ke Mbak Kiai. Nah begitupun ketika misal sambuan santri didhawuhi A jawab B ya harus sampai nawatokna. Cuma kadangkala ini juga menjadi bumerang ketika enggihnya itu ternyata belum jelas. Tapi nek prakteknya kayaknya lebih ideal ketika memang dawuh itu masih mungkin bagi kita tanda tanya ya di apa namanya pertanyaan dikonsultasikan lagi untuk tapi lebih jelas. Emang banyak ya mas, saya dari ya mohon maaf dari Mas Faik sendiri pernah kan, maksudnya kayak cuma didhawuhi terus langsung tiba-tiba sampai tempat kenapa ya ya sama seperti dulu juga didhawuhi nggih OTW bantu Mas tembaske paku teng mriko belikan paku di toko sana. Iya. Nggak ada langsung pulang, bukannya dia terus nyari toko yang ada paku kan seperti kan sama aja. Iya sama aja. Padahal yang dibutuhkan paku. Logisnya harusnya ketika di toko A nggak ada, kan tanpa dikomando ya cari toko yang ada. Cuma karena sami nawatoknya akhirnya itu juga menjadi berkah. Akhirnya hal itu diungkapkan oleh jane karepnya seperti ini. Iya mohon maaf bukan bicara salah apa nggak ada salah, nggak ada yang benar. Ya kembali lagi mungkin bicara unsur perkhidmatan mungkin antara 1000 santri, 2000 santri, bahkan satu dengan yang lain pasti punya pengalaman yang berbeda. Iya. Walaupun esensinya sama. Ketika bicara santri ya sebisa mungkin bahkan mewajibkan dirinya untuk taat. Termasuk kayak mas saya kemarin disuruh ya
bersih selop. Langsung turun tangan. Iya, maksudnya turun tangan nggak mikirin resiko belakangan. Akhirnya ya alhamdulillah dapat kenang-kenangan ya Mas Devi ya. Tapi lebih apa ya, kayak budaya pesantren sekarang nek saya lihat itu hampir ke semuanya itu apa ya, demokratisasi di pesantren itu sudah nyata sih, dalam arti tidak sekiller dulu loh. Kalau dulu itu kayak kerajaan bener, seolah-olah. Bahkan menurut cerita-cerita yang di tahun 70-an, 80-an. Jadi ketika enggih ya enggih. Tidak bisa mediasi dulu bahasanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang kan bahkan begitu dekatnya seorang sosok guru kita dengan santrinya, bahkan seolah nggak ada sekat. Walaupun kadang itu juga akhirnya ketika si santri tidak bisa mawas diri, akhirnya terjerumus di situ seolah kenyong loh. Yang paling dekat itu kan hancur, adabnya jadi sedikit luntur. Kalau dari Mas Devi sendiri pandangannya gimana Mas? Sekarang kalau bicara santri kan nggak jauh dari pemuda ya, santri kan rata-rata pemuda. Saya ingat kata-katanya Tan Malaka itu, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Nah, jadi santri itu juga harus memiliki idealisme, tapi bagaimana kita bisa mengkorelasikan antara dawuh kiai dengan idealisme kita sendiri. Saya pernah berpikir bahwa idealisme kita itu bisa kalah dengan dawuh kiai. Misal kita punya pikiran seperti ini, tapi pikiran kita itu berbanding terbalik dengan dawuhnya Pak Kiai. Nah, itu yang harus, ternyata itu yang harus diikuti adalah dawuhnya Pak Kiai. Tapi sekarang bagaimana kita tidak mengalahkan idealisme kita, tapi dipadukan antara idealisme kita dengan dawuh Kiai. Contoh gini, misal Pak Kiai dawuh kamu suruh ke barat, mungkin kalau santri dulu langsung dia mikir-mikir. Kalau sekarang kan mikir kan, lagi di barat ada apa ini, kenapa saya suruh barat. Nah, dengan idealisme kita bisa mencari tahu, tanya-tanya ke orang-orang sekitar, sebenarnya di barat itu ada apa gitu, dan apa yang harus saya lakukan ketika di barat. Tapi itu bukan tanya kepada kiai, tanya kepada orang-orang sekitar. Nah, jadi bisa mengkorelasikan, menggabungkan dua pemikiran itu, antara pemikirannya kiai dengan pemikiran kita, tapi tetap yang paling utama adalah pemikirannya kiai. Pak Kiai dawuh, ya yang penting kalau Pak Kiai dawuh itu tinggi dulu. Urusan bisa apa enggak ya kudu iso. Tapi kan karo mlaku, misal Pak Kiai dawuh seperti ini, nggih, walaupun kita posisinya belum bisa ya kita kan bisa cari tahu kepada orang-orang yang lain. Walaupun enggak sempurna ya, walaupun enggak sempurna, walaupun dengan ya tapi tetap harus berhasil kalau mbah piye carane tetap. Saya tuh ingat Mas Oji, Pak Kiai itu dulu pernah dawuh suruh dandani genteng kan, dulu Pak Kiai dalamnya itu masih pakai genteng. Terus suatu ketika karena bocor genteng itu diganti jadi seng pakai galvalum itu. Nah, termasuk saya juga sama teman saya itu ikut bantuin masang genteng itu. Nah, ada satu kejadian tuh, teman saya tuh saking semangatnya dari atas jatuh ke bawah sampai kakinya pun terluka. Nah, dari hal itu kan bisa dinilai, oh ini santri ini sangat totalitas banget. Ya alhamdulillah masih hidup sekarang. Tapi sampai sekarang pun masih sehat, nggak jadi masalah, justru malah jadi kenang-kenangan yang indah. Iya, emang berarti benar Bang Oji tadi di awal bilang bahwa enaknya tuh di belakang gitu ya. Tapi sebenarnya semuanya enak ketika memang kita siap nampani, siap menikmati. Menikmati proses tentunya. Soalnya kan sebenarnya yang paling indah adalah prosesnya. Hasil cuma ya berapa lama sih? Iya emang Mas. Berapa lama kita konsisten dengan hasil itu? Setelah 1 jam 2 jam sudah kepengen hasil yang lain maksudnya. Tertantang dengan. Tapi kadang baru prosesnya berat, terus akhirnya pikirannya tuh terpaku pada berat itu. Aduh berat banget, malah akhirnya mindsetnya udah keberat. Iya keberat itu dulu. Manisnya. Iya. Tapi setelah saya ngobrol banyak dengan Bang Oji, beratnya itu udah nggak terasa. Memang nggak ada keberatan sih. Kalau mau dijalani tanpa ketika berat juga mau bilang apa? Iya, orang itu paling kan lambaikan tangan. Lambaikan tangan sama bendera putih. Iya. Wala alam suap. Iya. Tapi ada tanggapan lain nggak Pak? Mohon maaf, biasanya kan kadang ada kiai yang ada pertanyaan,
ya pernah baca di komentar boleh mengkritisi kiai nggak sih? Ya semuanya nggak Ya terlalu. kembali lagi lah. Nek mengkritisi mungkin bahasanya terlalu apa ya? Terlalu kesana ya. Bahasanya itu mungkin lebih ke apa namanya? Mensarahi. Apa sih namanya? Melihat dari sudut yang lain. Tabayuni kiai. Tabayun. Tapi dari sisi ketaatan. Iya. Kembali lagi dari sisi ketaatan. Tapi ketika tanpa itu sudah yakin ya sudah. Ya seperti halnya ketika kita bicara istikharah sama lah seperti itu. Ketika tanpa istikharah kita sudah yakin, ya ngapain istikharah kan seperti itu. Tak perlulah kita istikharah ketika kita sudah benar-benar yakin. Nah, ketika masih ada keraguan di dalamnya, ya baru. Ya sama. Ketika dawuh itu sudah jelas, real, ya tak perlu kita bertanya-tanya, bertanya-tanya ya gas lah. Seperti itu. Tapi kalau bilang istikharah ya Pak, kenapa sih kalau bilang istikharah di mindsetnya para santri pasti langsung kalau bilang ayo istikharah, nah pasti mindsetnya langsung ke jodoh kayak gitu Bang. Soalnya kembali lagi sebenarnya itu faktor kedewasaan si dia sih yang menanggapi. Ketika mungkin santri masih SD, ya mungkin tanya istikharah apa sih, ya kayak gitu. Tapi ketika mungkin fasenya udah di usia ambang 20 plus, ya mungkin si dia arahnya. Tapi beda lagi ketika santri mungkin sudah punya istri, ya beda lagi. Istikharah maksudnya tetap ada istikharah. Istikharah. Bukan istri. Ya tetap ada, harus lah. Wong itu fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak dimaksimalkan emang. Seperti halnya rukhsah. Katanya si Pak Lurah siap istikharah. Pak Lurah. Ya Pak Lurah. Yang pasti yang di istikharah sudah ada. Yang paling penting kan itu. Ya, ini bagi teman-teman yang muda mungkin ini kembali ke pernikahan pala jadinya. Temanya kayak gitu tadi sih. Iya. Biar sekalian. Nek santri sekarang enggak cuma santri sih, anak muda ya. Seringnya itu melewati step yang semestinya enggak dilewati. Kebanyakan. Kalau dia tetap sesuai step aman sebenarnya. Dalam arti tetap stabil, enggak gejolak. Tapi ketika dia meloncat pasti gejolak. Contoh real. Dia belum punya calon udah mikir resepsi. Calonnya belum ada udah mikir resepsi. Padahal belum ada uangnya. Bicara resepsi kan butuh anggaran. Ya harusnya logisnya ya udah ada calonnya, cari uang, baru mikir resepsi kan seperti itu. Nah, umumnya ya nggak cuma hal jodoh, seringkali seperti itu sih umumnya seperti itu. Kenapa samban mungkin terjadi gejolak, mungkin pusing, mungkin pening dan lain sebagainya. Yang pasti ada step yang dia lewati yang tidak seharusnya dilewati dulu. Yang banyak seperti itu. Ada tanggapan nggak Mas Dayap? Nggak ada. Ada. Tapi ini bukan. Tapi di luar itu. Tapi bukan di luar pernikahan. Kalau bicara pernikahan terlalu jauh. Masih jauh. Masih jauh. Tapi Bang Oji ini selalu bahasanya mingin-mingin kayak gitu. Soalnya sedang testimoni mental sih. Sengaja berarti ya Bang. Sengaja, memang sengaja. Bukan di ranah pernikahan tapi di ranah yang lain. Soalnya bicara santri di usia segitu itu ya realnya memang itu sih tantangannya, entah itu ya dunia semua lah. Yang pasti kalau nggak wanita ekonomi, kalau nggak ekonomi wanita jabatan tahta ya kayak gitulah godaannya. Ketika dia kalau di orang-orang sepuh dia sudah mulai mencapai puncak kenikmatan dekat dengan yang kuasa, merasa terawasi, benar-benar merasa terawasi, tapi akhirnya jatuh tanpa kendali ketika tidak bisa kontrol. Tidak bisa dikontrol. Ya kembali lagi yang sedang-sedang saja lah. Dalam arti melihat sesuatu itu jangan cuma satu sisi, yang pasti seperti itu. Jangan seperti Hurkus, pemimpinnya orang Khawarij yang selalu melihat hitam putih gitu. Hitam putih, kalau nggak hitam putih. Iya, harusnya kan ada hitam, merah, biru gitu ya. Jadi minimal balon nggak ada 5 ya. Iya. Kalau dilihat dari banyak sisi kan enak itu ya bisa nangkep. Ya itu kuncinya seperti bijaksana. Jadi bisa lebih bijaksana
Dan itu yang diomongin Bang Oji itu benar, kalau emang nggak sesuai porsinya juga akan goyah ya Bang. Goyah. Tapi nanti untuk kembali ke porsi itu juga akan susah kalau emang nggak ada yang mengawasi. Kalau contoh simpel misal ada seseorang yang emang ngajinya itu masih taraf syariat tapi udah langsung ke arah yang hakikat atau tasawuf gitu. Nah kalau udah sampai kebelabasan nggak kuat mentalnya kan juga oleng. Tapi kan kembali lagi guna kiai itu sebagai sanad kita agar kita tidak jadi oleng gitu. Pentingnya kiai kita jadi punya sanad, baik itu dari sanad ilmu, sanad kitab, sanad guru juga. Betul. Nah kelebihan di era sekarang juga seperti itu, dari adanya demokratis itu yang memang benar-benar sudah terbangun. Jadi ketika memang santri itu belum paham, kesempatan bertanya itu memang dibuka lebar. Nah adanya nggak stabil itu dia memendam tanpa mau bertanya, mencari kejelasan apa yang disampaikan. Yang sering seperti itu sih. Tapi ketika hubungan antara santri dan guru benar-benar stabil, ya aman. Di mana dia harus ngomong, di mana dia harus ngestoaken dawuh, di mana dia harus menyimpulkan sendiri. Walaupun dia menyimpulkan sendiri sebenarnya juga diajari oleh guru kan seperti itu. Ya seperti itu. Semuanya itu juga ada etikanya juga, masalah akhlak pokoknya. Kembali lagi akhlak. Ya itu bicara terkait dengan punya santri ya. Terus mohon maaf ya, sekarang kan kalau dilihat itu banyak orang-orang yang mendadak ikut jadi santri ya. Dengan banyaknya isu-isu ya kan, kerasa nggak? Maksudnya banyak yang menggandeng-menggandengnya, mohon maaf, tiba-tiba sering ke pondok terus menggandeng Pak Yai, tiba-tiba saya nyantri sih. Baik lah ya. Baik. Ya itu sebuah kepositifan. Bagaimana dia ketika dia datang jangan boleh pulang, paling itu aja sih. Cuma kan dia maksa pulang pasti. Tapi realnya kita udah tahu, maksudnya udah tahu tujuannya itu apa. Ya mohon maaf lah. Kita ya kayak gini, merah, biru, jas kan bisa lah. Tapi ini bukan kampanye ya. Mohon maaf, ini bukan kampanye ya. Kampanye nggak apa-apa. Kan Mbak masih masa kampanye? Udah ditutup tadi jam 6. Terakhir. Ini jam 6 tadi, tanggal 10 jam 6 itu udah. Asal ada yang dikampanyekan nggak apa-apa. Tapi bicara santai ya ayo mondok. Tetap nggak apa-apa maksudnya. Tetap maksudnya boleh kayak gitu. Tidak masalah. Ya tidak masalah. Yang menjadi masalah kan dia. Iya. Bukan kita, maksudnya ketika kita bisa mewakili pesantren, misal dia datang, ya tidak masalah bagi kita, dia yang mau datang. Berarti dia tidak menghiraukan apa aja, yang penting dapat suara. Tapi itu nggak masalah sih Mas, asalkan juga untuk kemaslahatan pesantren, kemaslahatan masyarakat banyak gitu ya. Pesantren itu juga sekarang juga santri terutama juga bukan orang-orang yang haram dengan halal itu. Iya, bukan yang haram, bukan juga yang subhat, tapi bisa menjadi halal. Tapi yang ada 3 pilihan santri itu, bisa mengambil itu dari segi haram, dari segi subhat, atau dari segi kehalalan itu bisa. Kalau haram, kalau kita santri terlalu terjun ke yang politik praktis itu menjadi membawa nama organisasi, membawa nama kiai juga kan sudah nggak baik. Terus yang halal ketika memang di suatu tempat itu kok memang mohon maaf ini nggak ada orang yang bisa jadi panutan dan memang mengharuskan seorang santri itu maju, ya itu berarti jadi halal, itu santri malah diharuskan jadi leader di dalamnya. Leader di dalam itu. Untuk jadi motorik. Sebagai motorik. Nah santri kan kalau bicara santri juga tidak akan jauh bicara dengan Nahdlatul Ulama, NU kan ya Mas. Nah NU kedepannya juga memang harus perlu difikirkan kemaslahatan umatnya, kemaslahatan organisasinya gitu. Jadi juga perlu, tapi juga jangan menyalahi keetisan atau menyalahi aturan yang ada. Ya emang harus dijaga sih, karena di Indonesia sendiri kan Indonesia itu termasuk Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul terbesar. Iya. Ya emang harus
memikirkan sampai situ. Iya, memang itu halal dipikirkan, boleh dipikirkan, tapi kan yang nggak boleh terjun langsung ke politik praktis sesuai dengan Petoh 1926 bahwa NU itu nggak boleh ke politik praktis. Kalau cuma atas nama pribadi perseorangan itu kan nggak masalah, untuk menjadikannya suatu organisasi itu menjadi baik nggak masalah. Tapi kalau sampai politik praktis ya sepemahaman saya itu kurang baik, kurang etis bagi seorang santri. Iya. Soalnya belum masanya. Belum masanya. Masanya masih belajar, dia memaksakan diri untuk terjun. Akhirnya kan tenggelam dia. Bukan malah menjadi solutif, malah menjadi masalah. Oh iya. Bagi yang muda-muda, tapi ya tetap semangat lah. Semangat untuk belajar. Dimanapun tempat, ayo Bang. Dimanapun tempat, Dimanapun oke. tempat. Apalagi kalau sudah di tempatnya. benar. Terus ini kan ada, maksudnya Mas Dayap kan masih di pondok, terus Mas Oji ya masih Ini di pondok, masih di sekarang. pondok. Ya, ini masih ya. Maksudnya masih di pondok tapi sudah berkecimpung dengan masyarakat setiap harinya kayak gitu. Pandangan terkait dengan OTW pemilu. OTW pemilu. 4 hari Gimana? lagi. Pandangannya bagaimana terkait dengan di masyarakat bagaimana? Ada isu-isu apa kayak gitu? Desas-desus. Nah, gimana? Desas-desus. Nah, ya desas-desusnya apa? Ya yang pasti semua punya hak dan kewajiban kan seperti itu, hak memilih, hak kewajiban memilih. Ya ketika ya saya cuma bisa mengajak, ya silahkan dipilih sesuai isi hati masing-masing. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana setelah memilih itu tetap kedamaian yang tercipta. Oh, iya. Itu yang paling poin sih. Soalnya bicara perjalanan negara kan mau tidak mau keberlangsungannya nggak hanya waktu pilihan itu. Iya. Dan realnya di masyarakat, bahkan sekupnya desa misal pilihan lurah, dan itu kan berasa banget loh realnya. Iya. Benar. Dan perpecahan itu datangnya malah setelah pemilihan, kan harusnya kalau memang ada perpecahan harusnya sebelumnya. Nah dengan adanya demokrasi pemilihan itu akhirnya bersatu, harusnya kan seperti itu, walaupun mungkin berbeda pilihan. Nah mengomentari berbeda pilihan itu, saya lihat di masyarakat sebenarnya itu hanya kedewasaan sih, kedewasaan antara si A dan si B-nya. Bagaimana dia bisa menerima keperbedaan itu apa enggak? Ketika enggak bisa ya pasti perpecahan. Berarti Yang dari poin itu sih. masing-masing berarti ya? Adapun bendera-bendera, adapun organisasi yang mempelopori sih no problem lah, itu sudah zamannya seperti itu. Tapi yang tidak kalah penting itu sih, memang benar-benar ya kedewasaan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Poinnya lagi setelah pemilu itu lebih penting. Ini pesan juga untuk semuanya yang punya yang nonton dan juga tentunya santri. Habis ini setelah pemilu ini ya tetap damai, Tetap damai lah. Malah justru harus lebih rukun lagi. Ya harusnya kita kan logisnya kita harus bagi ya. Negara punya hajat besar ya, yuk kita sengkuyung ya sebatas itulah. Toh sudah ada panitianya, toh sudah ada calonnya yang dipilih, kecuali belum ada calonnya terus menjadi perdebatan. Calonnya sudah jelas ada 1, 2, 3. Ya monggo dipilih sesuai isi hati masing-masing. Yang suka merah ya merah, Yang merah. Tapi kan ya kalau meletus balon hijau kan bahaya. Kalau sampai meletus balon hijau. Dor. Ya, itu dari pandangannya Mas Haji. Terus kalau dari pandangannya Mas Dayap terkait Pemilu ya. Pemilu damai, saya masih yakin kalau NU itu bisa mendamaikan gejolak-gejolak ini setelah pemilu, Mas. NU itu enggak di satu tempat tapi ada di mana-mana. Nah itu, jadi mau sekarang bergejolak apapun nanti setelah pemilu Damai. NU itu yang akan mengawal kedamaian itu sendiri. Perdamaian dunia bahkan. Perdamaian dunia. Terus nah bicara NU, santri kan juga NU kan, Mas. Nah itu juga tugas kita sebagai santri. Ya tetap milih itu halal, bukan haram, bukan subhat. Milih itu halal, nyoblos Bahkan keharusan. nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu juga halal atau suatu keharusan sebagai hak kita warga negara ya, Mas.
Nah, tapi kan yang ya benar yang setelah itu kita damai dengan orang-orang lain dan kita juga bisa mendamaikan orang-orang yang konflik itu. Tapi insya Allah Itu peran setelah PR. apa namanya setelah pemilu insya Allah Tapi ngomong-ngomong udah ada calon calon yang dipilih. ini mau dijawab dengan mulut atau dengan hati? Cukup dengan hati aja, kita bahas debat berikutnya ya Mas. Tapi kayaknya kalau ngomongin pemilu, kalau udah larinya ke pesantren kayaknya tetap adem-adem aja ya. Adem lah. Tetap adem kan? Adem ketika masih ada kopi satu gelas untuk bersama. Saya kira semuanya Panitia. Masih ada kopi 1 gelas itu mungkin panasnya kalau kopi itu masih ada, kopi udah habis diskusi selesai ya udah nggak Iya, panas, iya. damai. Ya seperti itu. Kode banget ya aku. Santai Mas Ino, santai. Person Mas. Enggak kode. Iya, iya. Cuma memang ya itu falsafahnya kopi kan seperti Iya. itu ya. Bahkan Jadi, coba Bang Jif. ya itu panasnya ketika memang masih baru diseduh ya masih panas. Ketika kopinya sudah selesai, joinan sudah beres semua, ya udah kembali ke kamar masing-masing, ke komplek masing-masing, nyaman dengan istirahatnya. Seperti itu. Udah nggak ada lagi diskusi pemilu. Iya. Bahkan itu nggak cuma pemilu doang Mas, misal kayak kita membahas suatu permasalahan fikih misalnya terus adu argumen debat gitu, kalau kopi itu masih ada ya debat terus, tapi kalau kopi itu udah habis diskusi selesai ya udah Wallahualam. Assalamualaikum hari berikutnya warahmatullahi ketemu wabarakatuh. juga udah biasa aja. Berarti tergantung Iya, Kopi benar. itu karena kata Ibnu Hajar Al-Haytami itu kopi itu bisa menjernihkan pikiran. Jadi kalau kita ngopi sambil debat gitu kan rasanya langsung apa namanya koyo sing paling menang dhewe. Tapi nek Paling jagoan. kopine habis ya malah jadi sing paling kalah dhewe. Tapi kan artinya setelah itu perdebatan itu selesai di pesantren kan memang seperti itu. Budaya yang terbangun Budaya yang memang terbangun seperti itu. Dan Memang- itu mungkin PR bagi kita yang mengalami di era sekarang, yaitu perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa ketika riuh seperti itu ya itu memang keharusan karena banyak orang, banyak sudut pandang, banyak pemikiran, banyak ide. Perbedaan itu ya memang keharusan. Tapi bagaimana keharusan itu terus kita nomor sekiankan untuk terciptanya kebersamaan, kebersatuan dan benar-benar kayak cita-cita negara punya hajat yang besar ini kaitannya dengan pemilu itu benar-benar 100 untuk. Tapi kalau dipikir-pikir emang kayaknya ada ketertarikan, kayak ada keistimewaan sendiri di pesantren. Karena ya mohon maaf, untuk santri sendiri kan kebanyakan ya milih tapi ditempatkan kayak gitu. Juga kebanyakan masih di bawah umur kan nggak mungkin nyoblos. Tapi sekarang dari 1 2 3 larinya hampir ke pondok semuanya, Mas. Iya enggak? Iya. Menyewani soan-soan ke pondok semuanya sekarang. Ya, Karena ya mohon maaf apa memang di masing-masing apa namanya 1 2 dan 3 apa memang mohon maaf kurang kiai atau bagaimana? ya itu tantangan para kiai mungkin sih untuk bisa memberikan kembali ke tadi ya apa pertanyaannya. Jadi boleh nggak kita mengomentari ya? Ya mungkin itu sih. Ya itu memang tugas beratnya para kiai. Bagaimana kita yang mungkin punya peran di sekitar situ juga bisa memberikan solutif bagi mereka ketika memang dia mendekat dengan tujuan tertentu, ketika memang tujuan tertentu menurut kita memang musiman. Tapi ya istimewanya kiai kan memang itu ya, terbangun ya dari dulu sampai sekarang bahkan ila yaumil kiamat. Jadi benar-benar totalitas kiai dalam memberikan solutif bagi masyarakat. Pertama ya itu memang benar-benar keikhlasan, terus keistiqomahan, Iya, rendah hati. Ya itu sih memang yang tidak mudah bagi seorang kiai untuk bisa memberikan solutif bagi semua kalangan. Ya bahkan ya kita sering mendengar kiai lah beliau menghentikan bahwa yo kiai itu tugasnya memang sangat berat. Di sisi lain di dunia juga sudah sebegitu banyaknya problem masyarakat numpuk ke kiai semua, tapi juga menjadi
bahasanya tumbal besok ketika di akhirat, seolah-olah kayak gitu lah bahasa gojlokannya. Bahkan kayak yang terakhir sebelum jamaahnya masuk kan seperti itu. Iya. Berat banget. Berat. Nungguin umatnya baru Iya, baru. Padahal logisnya kan paling depan. paling depan. Dan tantangan sekarang tuh tambah majunya zaman, permasalahan juga tambah Ya, banyak, tapi kompleks. juga baru-baru gitu loh Mas, permasalahan baru Iya. semakin menemukan permasalahan baru semakin timbul, yaitu tugas kiai sebagai revitalisasi pesantren dan juga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yaitu tugas kiai. Tapi kita sebagai santri tinggal samina wa ata'na gitu Mas. Itu bagi mungkin kita ya. Nek bagi mereka-mereka ini juga menjadi catatan, mungkin ini bisa sampai ke sana bahwa ya kalau bisa nggak cuma ketika memang dia punya tujuan tertentu mendekat ke para kiai, bahkan setiap waktu kalau bisa itu memang ya bahasanya antara ulama dan umara itu memang benar-benar nggak ada sekat, benar-benar berjalan bersama. Dan ini koreksi besar sih sebenarnya bagi para wakil rakyat terutama. Mau tidak mau memang realnya seperti itu. Bagi masyarakat bawah khususnya melihat bahwa seolah dia datang ketika punya tujuan. Ya sebenarnya ketika dia bisa datang tanpa harus membawa tujuan itu lebih 4 jempol bagi dia. Benar-benar sinergi. Tapi pesantren tuh sekarang keren ya, disewani gitu dengan wakil-wakil rakyat iya. itu. Walaupun bawa tujuan. Ada tujuan, tapi kalau memang itu tujuannya sudah berhasil tercapai, kita kan jadi punya handle terhadap kepemimpinan itu. Nah, itu peran pesantren bisa menghandle agar semuanya itu berjalan lancar, mengawal program-program Awal birokrasi. Iya, program-program mengawal birokrasi untuk kemaslahatan masyarakat, atau agar masyarakat itu nggak cuma masyarakat pesantren ya, tapi juga masyarakat seluruhnya Halayak. bisa dihandle. Berarti iya. Kalau dipikir-pikir ya sekarang lebih berat kayaknya sih, harus menopang ya sebagai kiai kan sebagai penghubung antara masyarakat umum, masyarakat biasa dan juga ke atasnya, dimasuk ke pemerintahannya juga. Birokrasi. Pak, sebagai seorang kiai harus bisa ya menengahi lah seperti itu. Tugasnya sekarang tambah emang ya. Iya lah. Apalagi mungkin ketika kebetulan mungkin kayak modernis, sekarang harus modernis, barate, realnya perjalanan harus digitalisasi. Ketika seorang yang mungkin kurang begitu memantau digital itu kan sebuah problem baru lagi, bahkan bagi dirinya sendiri seolah-olah seperti itu. Ya itulah, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan guru-guru kita tetap selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita semua. Amin. Yang terbaik. Oke. Tuntas ya malam ini apa belum? Belum tuntas. Oke, kayaknya belum Mas tuntas. Lura masih banyak gelisahan pertanyaan yang belum terluapkan soalnya. Ya, besok kita angkat-angkat lagi. Isu-isu yang hangat diangkat lagi. Iya, isu yang masih hangat diangkat. Untuk dari pemirsa juga mungkin ada saran sih tema yang perlu diangkat. iya, benar. Silakan untuk dari ya siapa aja lah yang menonton, wali santri, terus para santri. Oh ya, untuk para santri kalau ada yang mau tanya-tanya lewat komentar juga bisa, lewat langsung di pondok juga bisa, menyertakan tulisan besok tolong ditanyakan juga tidak masalah seperti itu ya. Dan juga untuk wali santri juga mungkin silakan bisa kalau mau request apa, kalau mau memberikan topik apa dipersilakan sangat. Mengisi juga boleh. Gimana? Mengisi juga boleh. Iya, mengisi boleh banget, boleh. Ya. Alhamdulillah ya, terima kasih Mas Dayep, terima kasih Mas Oji ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan lancar ke depannya, dan juga semoga pemilu berjalan dengan lancar dan setelahnya tertib, aman, nyaman, tentram ya. Alhamdulillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan juga Mas Oji, Mas Dayep. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.